A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjal mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pimpinan Tapanuli Selatan, Bapak Bupati dan Ibu. Demikian juga segenap jajaran Porkopinda yang berhadir. Tuan Guru kita Al-Mukarram, Ketua MUI Tapanuli Selatan, dan seluruh yang berhadir, umumnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan juga yang istimewa, ada 3 gelar yang diberikan kepada Bapak Ibu yang akan berangkat. Pertama, Duyufullah. Yang kedua, Duyufur Rahman. Yang ketiga, Duyufur Rasul. Yang beruntung pada tahun ini, di selah-selah Allah membuka kembali izinnya kepada hambanya untuk menjadi tamunya di Tanah Suci. Bahkan sangat-sangat beruntung 83 orang dari Tapanuli Selatan yang tahun ini diizinkan Allah di ujung daripada stop Allah tidak menjadi menerima tamu di Tanah Sucinya selama 2 tahun lebih kurang. Tahun ini Allah buka keran kembali, namun dari seluruh penduduk dunia yang diizinkan hanya 30% yang berhadir untuk menjadi tamu Allah di Tanah Sucinya. Beberapa tingkat 2 di Sumatera Utara, ada yang dapat Pak Bupati 23 orang, ada yang dapat hanya 40 orang. Tapi ada juga yang dapat sampai 200 orang. Tapi Tapanuli Selatan alhamdulillah mendapat jumlah 83 orang. Ini jumlah yang sangat menggembirakan. Karena Ustadz berpikir paling dapat tapsil itu 40 orang. Tapi ternyata alhamdulillah, kalau semasa lalu prinsip Tapanuli Selatan mato bang majolo sokehe katanya tak bisa berangkat. Inilah yang banyak. Di Tapanuli Selatan ini kalau tidak umur 70 ke atas tak mendaftar haji dulu. Alamat tak berangkat. Kenapa? Karena hari ini disisih oleh Allah yang akan datang. Pemimpin, pembimbing TPHD diputuskan pemerintah Republik Indonesia tidak boleh di atas 57 tahun. Ustadz, oleh pemimpin kita tingkat 1 Sumatera Utara ketika mengadakan zikir akbar pada bulan Ramadan yang lalu, Pak Ustadz minta tolong bimbing dulu Sumatera Utara tahun ini. Boleh Pak, insya Allah, terima kasih. Lengkapi, diperlengkapi Ustadz. Salah satu antaranya KTP, KK, dan paspor dikirim ke Jakarta. Dan jawaban dari Jakarta tahun ini tidak boleh pembimbing di atas 57 tahun.
Ustadz muka saja yang muda. Kalau muka 40. Cuma nomor sudah di atas 60. Tidak memenuhi syarat. Dan diputuskan oleh Departemen Agama pada tahun ini yang jamaah paling muda 18 tahun, paling tua 65 tahun. Ada yang berlebih 2 hari, indah tolak. 2 hari berlebih Pak Bupati tak boleh. Menangis nenek itu. Sakit mengamuknya. Ku cabut uangku dari bank. Ingat, yang belum berangkat, yang tak terpilih. Pemerintah memutuskan tidak boleh jamaah berangkat di atas 65 tahun ini. Jangan picik berpikir. Tolong sampaikan kepada keluarga dan jemaah. Tidak boleh jamaah haji berangkat di atas 65 tahun ini. Peraturan haji setiap tahun berubah-ubah. Dulu tahun 2015 Pak Mui, ada jemaah kita umur 71 tahun tak mau mendaftar. Kenapa? Karena masih menunggu 10 tahun. Waiting list. Beliau mengatakan, Ustadz saya tak mau mendaftar. Kenapa Nek? Saya udah 71, 10 tahun jadi 81. Apa hidup saya lagi? Nenek tugas mendaftar. Masalah berangkat urusan Allah. Kenapa? Innamal a'malu binniyah. Siapa yang mendaftar kemudian menyetor di bank, ditunggu kapan berangkat, belum lagi berangkat mati dia haji. Hajah dia. Kenapa? Innamal a'malu binniyah. Kerja kita cuma berusaha. Usaha sampai setor, tunggu kapan mau berangkat. Ustadz, katakan kepada Bapak Gubernur, Pak Gubernur tahun ini belum, tapi tahun depan insya Allah saya bersedia. Saya masih siap. Kalau tenaga 40 Pak Gubernur, pikiran 33. Fisik, wah 40. Cuma umur 62. Itu umur Masehi. Kalau kita tarik umur Rasul, 64 umur sekarang. Karena setiap 30 tahun di Masehi bertambah di Hijriah 1 tahun. Ingat yang berumur 30 tahun, di hadapan Nabi Muhammad umurmu 31 tahun. Yang berumur 60, di hadapan Rasulullah umurmu 62 tahun. Oleh sebab itu, tidak usah diambil uangnya. Kenapa? Buniyal Islamu ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa hijjul bait. Islam itu ada 5 yang disebut Islam. Pertama, syahadat wajib. Kedua, salat. Ketiga, bukan puasa, Pak. Ketiga, zakat. Karena salat itu pasangannya zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi yang ketiga zakat dulu. Baru yang keempat puasa. Yang kelima haji. Nah, ingat itu. Kalau manusia itu sudah sampai kepada puasa tapi tak berniat haji, belum sempurna Islamnya. Belum sempurna Islam. Walaupun dia miskin, tak ada uang, tapi tak berniat haji, Islamnya tidak sempurna. Karena masalah ke Mekah bukan masalah uang. Ingat itu. Masalah haji bukan uang. Berjuta orang tidak punya uang, jadi haji. Tapi berjuta orang punya uang sampai mati, tidak melaksanakan ibadah haji. Ini masalah undangan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Cuman sayang, kita bersyukur di Tapanuli Selatan pada hari ini dapat kita manasik walaupun kesimpulan. Dan Ustadz Azwardin
Kalau yang Forkopimda ini semua yang hadir udah 10 kali mendengar ceramah Ustadz ini. Cuman jemaah haji ini tentu berganti-ganti orangnya. Walaupun diulang-ulang kajinya, ya memang orangnya berganti. Oleh sebab itu, untuk ke Mekah, sesuai dengan pesan Ustadz tahun yang lalu, 4-nya modal ke Mekah. Kata orang tafsir, maso tu Mekah ko. 2. Marobana doho tumoka. Ini banyak yang gagal ini. Gagal paham. Ustadz tertarik dengan media sosial. Tonton video ini sampai selesai. Agar Anda tidak. Ini sekarang manusia ini hampir rata gagal paham. Berani belaki tapi tak paham jadi istri. Marturapak sudah. Berani nikah tapi tak paham jadi suami. Ini yang banyak manusia sekarang. Bahkan tahu dia manusia tapi tak paham dia siapa manusia. Ini yang paling banyak gagal. Berapa banyak orang berduyun-duyun sholat ke masjid tapi tidak paham apa jemaah. Itu Pak Mui, banyak orang di masjid hari ini yang batal jemaahnya. Kenapa? Tidak belajar rukun jemaah. Banyak orang berangkat haji, tapi tak paham itu haji. Yang ketiga, mau mengapai kau di Mekah? Ini banyak tadi udah disinggung sama Pak Mui. Nah tu mall Sajodo Karejone. Orang tak tahu dia ngapai ke sana. Dari toko ke toko. Tidak paham dia mau ngapai ke sana. Ada yang parah lagi dari tafsir ini, tapi tafsir dulu, jangan tafsir sekarang ya. Tafsir dulu, maroban bumbu pocal lu ya itu apa? Lalu di apa? Ahadon adong isi, awadong bumbu pocal, mamocal maita. Di apa mamocal? Coba bayangkan. Ini Ustaz marah ini, percuma kau orang tafsir. Masa memecal kau dari jam 2 sampai jam 6 sore, kau enggak tahu 9 Zulhijjah ini. Cuman 1 hari setahun. 1 hari setahun diberikan Allah. 9 Zulhijjah yang tidak pernah hari diberikan Allah seperti hari 9 Zulhijjah. Dibawanya bumbu rujak. Marujak orang itu di Arafah. Yang keempat. Mau pulang lain. Ini tadi udah disinggung Pak Bupati. Mengalap doho tumoka. Anggo inda boru opat. Ceret kuning ini Pak Mui. Pak Bupati, ya kan? Boru opat, parumain tolu. Berapa? 7, nugget jauh sada. 8 ceret kuningnya. Sampai di bandara orang bersilepatan diri, tak ada yang bisa menolong. Dicucuk nenek lah pakai tali. Dikalungkannya lah. Ceret yang 8. Koper 2. Menyepak 1, menjinjing 1. Pasong nunto na mulak opungi. Percis. Ini kejadian. Kenapa? Tidak tahu dia jemput apa. Nah jamaah tafsir sebagai saya orang Tapanuli Selatan. Saya tidak suka begitu. Sia-sia. Pesan dulu dari Tapanuli Selatan. Maso tumokah ko. Marobanaha doho tumokah. Lalu imokah mau doho di mokah. Mulaw mulak mengalap doho tumokah. Anggo indai botoho. Sia-sia ho tumokah. Pertama, ayo. Kenapa ke Mekah? Hah? Kenapa? Yang 84 nih dulu. Orang jawab dulu. Maksud tuh maukah kita? Jawab cuma satu. Jawabnya cuma satu. Rata nanti semua yang mau berangkat. Walau empat pemberangkatan tadi. Si Pirok, Angkola. Semua mulutnya mengatakan. Baik Allahumma labbaik. Apa artinya?
Apa artinya? Aku datang memenuhi. Mengerti doamu, asutu maukah kita? Kenapa? Belum juga mengerti. Karena memenuhi, ingat, mulai nanti zuhur sujud. Karena kau panggil aku, maka aku datang ya Allah. Kalau tak kau panggil, mengapa ya aku ke sana? Tak perlu aku ke sana. Cuman karena kau panggil, aku datang. Barulah berharga dari hadapan Allah. Ingat itu. Ini semua dari Amerika sampai Australia sampai Asia. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau tidak tahu itu ada dua jawaban kata Rasulullah. Satu, la labbaik. Allah jawab dari aras. Engkau datang bukan karena panggilanku. Kau datang karena mau mencalon DPR 2024. Lalap. Ini contohnya pula. Contoh kan boleh saja itu. Udahlah, anda usah DPR, Ustad. Kau datang karena malu sama jemaahmu. Lalap baik. Kau datang bukan karena panggilanku. Ingat, kalau yang kedua, yang tadilah niat kita, labbaika wa sa'daika wa rahmatika wa maghfiratika. Kedatanganmu ku terima, rahmatku menunggumu, ampunanku menunggu dirimu. Ingat kalau bagus, modal ke Mekah yang pertama. Kenapa kau ke Mekah? Karena dipanggil oleh Allah. Luruslah talbiyahnya itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa kita dipanggil ke sana? Syahadat boleh ditafsil. Solat rukun kedua boleh ditafsil. Bayar zakat rukun ketiga boleh ditafsil. Puasa Ramadan datang waktunya boleh ditafsil. Haji boleh ditafsil. Boleh di Cina. Boleh di Amerika. Tidak bisa. Di mana? Di mana? Allah sudah menetapkan di Makkah. Walillahi ala nasi hijjul bait. Dia pilih, tidak boleh tempat lain. Karena Allah telah tetapkan, li ta'abud, harus kita ikut. Ada yang melanggar dulu. Pas di antara Arafah dengan Mina, ditembak Allah. Sehingga mati di Muzdalifah. Siapa? Ada orang Yaman bernama Raja Abraha. Dibuatnya Pak Bupati Ka'bah di Yaman, percis Ka'bah yang di Makkah. Safa Marwah percis. Arafah, Muzdalifah, Mina diciptakan oleh Abraha di Yaman. Antara Sana'a dengan Hadramaut. Ustaz, ketika jamaah minta umroh ke melihat Ka'bah tandingan, Ustaz terpaksa naik pesawat Yemenia. Bawa jemaah turun di Sana'a, baru berziarah ke Ka'bah tandingan. Dibangun, baru berangkat Abraha dengan tentara gajahnya. Dibiarkan Allah. Dia memindahkan. Dia mindahkan ke Yaman. Kenapa di Mekah? Daerah kumuh begitu. Dibiarkan Allah berangkat dari Yaman. Selamat sampai 20 km menjelang Ka'bah. Di antara Arafah dan Mina. Namanya Muzdalifah. Di situ baru Allah bertindak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Alam yaj'al kaidahum wa ini wa arsala alaihim tayran ababil. Cek cek faja'alahum. Jadi mereka seperti daun yang dimakan, habis semuanya karena hanya satu tempat yang diizinkan Allah. Kalau haji harus di Makkah. Kenapa di Makkah? Karena kau itu dijadikan dari sana. Ingat itu, makanya wajib sekali ke sana. Dalam kitab Kisah Anbiya, manusia itu dijadikan huwallazi khalaqakum min turab, dijadikan daripada tanah. Tanah mana ya Allah, kata malaikat? Kau cari tanah yang pilihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tanah yang sebaik-baik kejadian. Diambillah tanahnya. Tanah mana yang dipilih?
Malam subuh dan senja pergi, sembahyang berjamaah. Satu, tiba masanya kini. Dua, sampai di Arafah nanti minta sama mutawibnya, tolong bawa aku ke lembah daging. Bilang, dari mana daging itu diambil? Ada di sana di Arafah bernama lembah daging manusia. Dari padang Arafah lalu bermalam di Mina. Melontar ya, bukan melempar. Mengapai? Berubah, berbeda rupanya. Beda enggak melempar dengan melontar? Apa bedanya? Pokoknya beda. Nggak betul, pokoknya beda. Melempar, melontar. Kalau melempar tak punya rukun. Kalau melontar punya rukun. Apa rukunnya? Harus melewati bahu. Kalau tidak, batal lontar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allah, harus lewat bahu. Kalau tidak, batal. Sia-sia nanti lemparannya. Kalau melempar, gampang. Orang tapsel, nadonok mentok. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah itu. Lempar, itu bukan melontar. Melempar beda. Ingat itu. Bismillahi Allahu Akbar. Di mulut apa tuh dia? Di mulut lubang tuh. Bismillahi Allahu Akbar. Tapsel lah pula. Karena Ustaz orang tapsel, pertama pindah dulu ke Medan, disuruh orang aja lah Ustaz azan. Ustaz pikir yang hebat lah azan tapsel ku bawa kemari. Rupanya mau diketawai orang tuh. Pertama masuk Ustaz ke katam sesungguhnya mati. Allahu Akbar, Allah. Ketawai orang satu masjid dulu. Belajar. Alhamdulillah. Yang kedua. Kita dipanggil Allah ke Mekah. Ini yang 84 dipanggil. Betul? Kenapa dipanggil Allah ke sana? Tentu ada yang diharapkan Allah kita bawa. Ustadz diundang Pak Bupati ke Tapsel, harapan Pak Bupati kepada Ustadz pasti ada. Ustadz datang ke Tapsel, diundang Pak Bupati, Ustadz bawa pisang 1 pickup, cocok. Bukan itu harapan Pak Bupati. Ustadz bawa Bika Ambon satu mobil, cocok. Enggak cocok, bukan itu yang diharapnya. Ustadz diundang kemari bawa ilmu. Diundang kemari bawa ilmu, saya bawa ilmu. Ilmu apa? Ilmu haji. Ibu diundang ke Makkah. Allah mengundang. Walillahi ala nasi hijjul bait. Bawa apa ke sana? Mau bawa cantik. Allah Jalla Jalaluh. Allah di atas yang cantik itu bawa kecantikan ke sana. Ini bawa titik. Bawa bedak sampai sana. Allah itu lebih cantik. Memberikan cantik pun Allah. Yang menciptakan cantik itu pun dia. Oh bawa uang, gak usah ngarkan uangmu sama dia. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Apapun dibawa, Allah maha dari segala-galanya. Kaya, maha kaya. Cantik, maha cantik. Pangkat, gak usah. Allah yang memberikan pangkat di dunia ini. Dia maha tinggi. Jadi apa? Ternyata Allah maha kaya jemaah Tapsel. Walaupun Allah itu maha segala-galanya. Ternyata tapi ada yang tak dimiliki Allah. Berkebetulan orang Tapsel punya. Dan ada pula lagi tokenya lagi. Ada lagi distributornya lagi. Tahulah orang Tapsel. Apa yang tak ada pada Allah? Dosa. Allah tak punya dosa. Walau dia maha kaya, Allah tak punya dosa. Orang Tapsel punya dosa yang mau berangkat nih. Banyak apa sedikit? Wah, Pak Bupati. Itu yang diminta Allah memang. Banyak apa sedikit? Banyak, bukan banyak aja.
tokenya lagi kalian. Bukan lagi tokenya, saya yakin yang mau berangkat ini ada lagi distributor. Tahu distributor? Asal ada dosa orang, dia kumpul, dia beli semua, dia beli semua. Siapa itu? Yang tukang ceritakan orang. Asal pernah sering menceritakan orang, itu distributor dosa. Kenapa? Dosa yang diceritakan tuh saat itu kita beli, dipindahkan untuk kita. Itulah kerjaan kita, tolong dibawa ke sana. Memang tak pernah berzina, tapi ternyata dosa zina banyak. Kenapa? Menceritakan orang berzina. Dosa berjudi tak ada memang, tapi rupanya menceritakan orang berjudi. Kita fitnah dia. Konsekuen cerita cuma dua. Satu, kalau yang benar dikerjakannya, ghibah namanya. Kalau yang tak betul dikerjakannya, fitnah namanya. Dua-dua akan dipindahkan kepada kita. Itulah kita yang mau datang. Jadi mulai hari ini sampai tanggal berapa Pak? Bupati? Tanggal 19 sampai hari Minggu. Ya, dicatatlah di rumah. Buat buku, beli nanti notes. Buat di luar. Buku dosa. Asal teringat catat. Boh. Dibawa ke sana. Karena dia nunggu di sana. Hajjul bait. Dia menunggu di Baitullah. Sampai depan Baitullah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku datang dari Tapsel. Aku datang dari Indonesia. Aku datang dari India. Aku datang dari Thailand. Aku datang ke hadapanmu ya Allah. Aku ini ya Allah 40 kali berzina. 40 tahun berzina, bukan 40 kali. 40 tahun aku berzina ya Allah. Bunting Musa. Tahu bunting? Bahasa Tapsel itu. Hamil. 40 tahun aku berzina ya Allah, hamil pula. Melahirkan pula 40 kali ya Allah. Inilah aku yang datang. Itu yang ditunggunya. Tapi bawa dosa. Tapi bawa dosa, jangan yang lain-lain. Kemudian sampai di sana, ya Allah, udah lahir anakku itu di pinggir sungai, ku pijak pula lehernya. 40 kali, 40 mati anakku, ku pijak, ku hanyutkan. Inilah aku ya Allah, inilah aku, ampunkan aku ya Allah. Jangan kulihat lagi waktu aku mati. Dosaku jangan kulihat waktu aku digolekkan, dikubur. Jangan kulihat lagi waktu di Qadi Rabbul Jalil, hapuskan ya Allah, hapuskan. Ini yang ditunggu Allah. Inilah yang ditunggu Allah, kita datang ke sana. Inti haji itu. Nggak usah bawa duit, nggak usah bawa cerita. Hentikan kebiasaan Tapsel dulu selama 40 hari. Apa itu? Apa itu Pak Bupati? Markom. Itu tolong diberhentikan dulu. Ini pula sampai di Mekah markombur lagi Pak Mui. Markombur di hotel. Tanah haram. Berangkat ke Ka'bah. Tadi udah disinggung sama Pak Mui. Ada yang mengatakan sama udah di hotel, dohot di Masjidil Haram, dapat 100.000 kapalan amangmu. Dia pula menetapkan hukumnya. Dia pula Allah mengatakan di Masjidil Haram, bukan di hotel. Diralatnya pula hukum nih. Opung-nyompung deh. Nggak bisa. Di Masjidil Haram, ditunggu Allah kita. Malam, subuh, dan senja pergi ke Baitullah. Udah. Mapiga. Dua. Aso tumokah. Marobanaha do tumokah. Duit, cantik, harta. Nggak usah bawa. Allah tak berharga itu. Yang ketiga. Mau ngapain yang banyak gagal. Mau ngapain di Mekah. Ini banyak gagal ini. Nggak tahu dia. Mau ngapain di sana. Malam, subuh, dan senja pergi sembahyang, tawaf, sa'i, dan umrah. Ini dengarkan bagus-bagus kum. Ulang oban kamu Quran tu sadu, ulang pabahat kamu membaca Quran. Baca Quran bisa ditafsir.
Ini 7 kali hatam bercerita di pesawat sama Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, pitunuli hatam, pitunuli indah junga ada songonon dapoton. 40 hari Ustaz, pitunuli hatam, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah mentong pung. Pitunuli hatam, olo. Bisa do kira-kira marhatam di Mandailing pung, bisa mentong, utambai do peadu. Saya tanya, piganoli do tawab sunat ompungi. Bo anggo tawab na umroh do haji saja mana 2 kali bah. Cuman itu tawabnya. 2 kali hatam 3. Kerjakan di sana yang tak bisa dikerjakan di sini. Kerjakan di sana yang tak bisa dilaksanakan di Tapsel. Apa? Pertama, sembahyang berjamaah. Kenapa? Di Tapsel sembahyang berjamaah kita masuk ke Syahrun Nur dapat 27. Tapi kalau di sana masuk ke Masjidil Haram dapat kali 100.000 dari Syahrun Nur. Asal sholat di Masjidil Haram kali 100.000 Syahrun Nur, kali 100.000 kubah emas, kali 100.000 Baitur Rahman Banda Aceh. Tidak ada tanding bandingnya sholat di Masjidil Haram kali 100.000. Tolong banyak-banyak sholat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat istikharah, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Banyak kan? 100.000. Sholat sunat qadha. Zuhur, qadha zuhur. Asar, qadha asar. Siam asar, qadha saja. Lihat orang berilmu di Masjidil Haram nanti. Siam asar dia tetap sholat. Lihat orang berilmu di sana. Waktu terbit matahari dia sholat. Pada waktu haram. Orang berilmu itu. Lihat orang berilmu di sana. Waktu jam 12 seubun-ubun matahari dia sholat. Lihat orang berilmu di sana, waktu tenggelam matahari dia sholat. Pendapat di Tapsel, waktu terbit matahari, waktu seubun-ubun, waktu terbenam matahari, haram melakukan sholat. Di mana? Di seluruh masjid di dunia, kecuali di Masjidil Haram. Tidak ada waktu haram. Silakan sholat terus. Di Masjidil Haram tidak ada waktu haram sholat. Terus boleh sholat. Maka siap asar, qadha asar. Siap zuhur, qadha zuhur. Siap subuh, qadha subuh. Itu bagi yang kesempatan 25 harinya. 25 hari di Makkah ini. Yang lainnya itu nanti di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Madinah. 25 hari itu qadha. Kenapa? Dalam mazhab kita, 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mewajibkan mengqadha solat yang tertinggal. Inilah kesempatan untuk menebus ketinggalan di masa gadis, di masa remaja dulu. Kemudian yang kedua, banyak-banyak tawaf. Tidak bisa tawaf di Tapsel, Bapak Ibu, tidak bisa kita tawaf di Tapsel. Di mana mau tawaf di sini? Di Sumatera Utara ini ada tempat tawaf. Ada Pak Bupati pergi ke Medan, di Kerpur. Cuman bawa troli. Oh, tawaf bisa di sana Pak Mui, tapi di Kerpur. Yang dapat apa? Yang dapat teranjang. Nah, itu saja. Tapi kalau tawaf di Baitullah mendapat apa? Ingat, kita Tapsel rajin manortor. 1.000 udah kadang-kadang ya udah saja matu ginjang bu. 1.000-nya mau dibawa itu. Padahal kata Profesor Ahmad Baki, di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, kemana ilmu. Jangan diharap dengan alasan mata, telinga, tangan dan kaki semua akan
Ingat, jadi saksi rupanya. Manortor, au madaya allo, nadia bannya manortor isajo. Mar goyang-goyang nama panggul na. Dungi na si boto niya do mangayun-ayun nama susu niya. Mar baju kaos musi na manortori. Mga binabin do maha. Padahal susunay madung tuturo do, masa tontang dohot pusod na. Lek na manortor jua do be. Masa na ibo tabi, na dia do pusat, na dia susu, sarupo. Ipe manortor juga pe. Ha. Itu hobi kita Pak Bupati, hobi kita itu. Hobi kita memang. Itu ingat jadi saksi itu susu. Ha. Jadi saksi itu. Ayo matikan ini, matikan selama di Mekah. Ya Allah. Sampai aku ngilu dibawa dia tawaf. Mau subuh tawaf, mau zuhur tawaf, mau asar tawaf, mau maghrib tawaf, mau isya tawaf. Indah tolap dia be, tay lagi pakso ya ben biar nia diho. Sampai ngomong ini, jangan sempat tor-tor dilaporkannya. Tawaf. Inilah masanya, para saudaraku dari Tapsel. Inilah masanya. Inti di sana. Banyak tawaf. Yang ketiga. Itu yang banyak tak dipelajari orang. Tidak ada usahanya. Solat pun tidak, baca pun tidak. Hanya memandangi Ka'bah. Itu jangan lupa itu. Betul. Hadis Rasulullah, tidak akan dapat puas ke Mekah. Demi Allah takkan puas seseorang datang ke Mekah sebelum dia puas memandangi Ka'bah. Ingat itu. Takkan puas. Mau puas ke Mekah? Puaskan memandangi Ka'bah. Karena walillahi ala nasi hijjul bait. Baitullah itu menjadi patokan memanggil kita. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita menangis kalau dipandangi Ka'bah. Ayah Pak Bupati, nang udah Pak Bupati kadang-kadang sedang tidur jam 2. Aku tengok begini. Jam 2 malam. Lebay ya. Tidak menangis. Tapi kalau Ka'bah 15 menit saja dipandangi. Iya. Tanya Pak Bupati. Tanya yang udah berangkat. Ini enggak. Karena ada yang mengganggu yang lain. Dibaca doa. Allahumma zid haza al-baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa dirran syarrafahu wa karramahu wa azzarahu mimman hajjahu wa tashrifan wa takriman ya arhamar rahimin. Keheya. Hanya mendoa itu aja. Nah ini ingat. Pemahamannya kepada jemaah Ustaz pahamkan. Sama dengan kita menghadapi makanan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Pergi dia. Itu doa makan wah. Bukan itu yang supaya paham nih Pak Bupati, supaya paham orang nih. Itu doa mandang Ka'bah. Yang tadi doa makan, bukan itu yang makan. Itu doa mangan. Allahumma zid haza al-baita tashrifan wa ta'ziman. Udah dipelajari kan? Udah belajar doa mandang Ka'bah? Itu doanya sudah selesai. Ya arhamar rahimin. Bolnang. Tak lama itu. Ya, disitulah nikmat. Disitulah nikmatnya. Yang ketiga, hanya 120 rahmat diturunkan Allah. Kata Nabi dalam hadis beliau, 120 rahmat diturunkan Allah di Ka'bah, di Baitullah. Satu hari satu malam, hanya 3 orang yang dapat. 60 diberikan kepada yang tawaf. Kalau mau banyak dapat, banyak tawaf. Karena udah dijanjikan Allah, separuh untuk yang tawaf. 60 rahmat yang turun di Masjidil Haram siang dan malam.
40 diberikan kepada yang sholat. Nah, kalau mau dapat lagi, sholat banyak-banyak. Udah tawaf banyak, sholat lagi. 20 diberikan kepada yang memandangi Ka'bah. Ustadz mau tanya kepada jemaah saudara-saudara, Ustadz yang Ustadz sayangi. Sama ndak mangaligi dohot manut noti? Sama nggak? Hah? Apa bedanya? Apa bedanya jemaah? Uligi do nangkin ustati, tehu meligi saja. Uligi upan ono ti do nangkin ustati, sorban nawar naon, baju naon, jas naon, baju na saon, ginjang na pinorangku tersekitar saon, ya buseha, sampai terukur saat panonoti. Beda mengaligi, yang paling banyak jamaah datang ke sana cuman melihat Ka'bah, jarang memandangi Ka'bah. Ingat, kalau ada lagi bisa ibadah lain, pandangi Ka'bah. Sampai-sampai kata Nabi, waktu kau selesai tawaf wada, jalanmu pun atrik. Saking pentingnya mandangi Ka'bah. Atrik jalannya. Itu pentingnya mandangi Ka'bah. Inti-intinya saja lah Pak Bupati ya. Supaya jangan tersia-sia saudara-saudara jemaah kita ini. Mengapai di sana, yang 3 itu tolong dibanyakan. Aduh nekin. Pertama aduh. Tawaf. Molo bisa, pitunuli sadari tawaf. Ustadz, banyaklah jemaah Ustadz bawa. Tapi kalau ibu bupati yang lalu, itu nggak ada tanding bandingnya. Ibu Hajah Sofialina itu mengatakan sampai 10 kali satu hari tawaf bisa dia. 10 kali satu hari. Pak Bupati pun pernah berangkat dengan umroh. Apa kata Bupati? Mengidu ampun no betul Ustaz. Ibu On, tidak bisa Pak Bupati mengikutinya. Umroh 5 kali satu hari. Menjelang subuh, menjelang zuhur, menjelang asar, menjelang maghrib, menjelang isya, sempat lagi ketandim beliau. Mikot sebentar. Itu usahakan Bapak Ibu. Itu usahakan itu. Banyak-banyak umroh, banyak-banyak tawaf. Karena apa? Karena kita ke sana yang tak bisa dikerjakan di Tapsel, tawaf, umroh. Kemudian benda bahana donok dumai mas, tikna itu menjemput apa ke sana? Harus dialap tu adu. Harus dialap. Ada pula ini keistimewaan Tapsel ini. Dipikirnya, ada golangon imana dialap. Sampai mati golangon lokot saja. Nah golang ima ya alapun niya. Padahal golang dikasihkan di asrama haji. Untuk apa? Identitas di sana. Mau pulang buang, nggak perlu lagi itu. Namanya siapa? Kloter berapa? Asalnya dari mana? Dibuat di situ bangsanya apa? Itu di gelang itu. Kalau Anda nanti hilang atau pingsan atau meninggal, tahu orang kemana mau diantarkan. Hanya identitas. Pulang, buka. Gelang itu bukan yang dijemput. Napa dua anak ambal. Belum lagi bertemu dengan Ka'bah. Belum bertemu dengan Ka'bah ini. Baru di Madinah. Madung tolu ambalnya. Nasakan mentong udah. Di Madinah lagi udah belanja ambal. Ini pentingnya. Jadi maroban ceret doho na mulakon. Ceret na serehi. Indah botol sampat, alah hurang sempurna hajimu nih, alah ilahi. Dari mana pula hubungannya? Dari mana hubungannya ceret sama haji? Nah, inilah pemahaman yang tidak boleh kita pakai. Yang dijemput ke sana yang tak ada di Tapsel.
Nah, apa yang tadi tapsel? Pertama, di tapselon dabo na mangamuk saja do alak. Betul? Betul? Contoh, kita udah di pinggir jalan nih. Datang anak muda, lihat bawa kereta. Nyipret, hampiri langgarnya kita. Sikit lagi, enggak kena kita. Tapi sikit lagi kena. Apa kita bilang? Hah? Apalah kita bilang? Kan? Babanya mangmu. Naruahmu saya mana punya kereta. Itap selon. Astuti busedo keretamu. Aundi boy bakasan. Enmek. Nda songon kuan mangahamuk. Di Indonesia ini yang ada marah. Tapi di sana yang ada sabar. Ditukarkan. 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 Antarkan ke sana marah, bawa pulang. Al-hajjal mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain ganjarannya bagimu nanti masuk surga. Tapi ingat, persyaratan haji mabrur dung mulak mar tambah-tambah sobarna. Indai lehen udai balanjo 2 poken sobaria. Begitulah. Tanda hajah yang mabrur. Di sipak-sipak udai sobaria. Mengidoi sinudayut iteken nih. Hajah yang mabrur itu itulah menggeleng pula orang nih Pak Bupati. Menggeleng bucedo. Ingat, innallaha ma'as. Ibu tamu do ayatna. Cawabirin. Ibu tamu do. Sabar itu adalah penentuan mabrurah atau mabrur. Itu sabar. Sabar penentuannya. Kalau tidak sabar berarti tidak mabrur. Jemputlah ke sana sabar. Jemput ke sana sabar. Ibayen jiran nibai sampah tu bakas niba tukar dohot kolak cogot. Lebu saya kolak. Itu tanda mabrur lah itu. Yang kedua, jemput ke sana ikhlas. Antarkan ke sana dengki. Apa itu dengki? Di tapsilon nabaha dan betul Pak Bupati. Nabahanya andongki son. Betul Pak Mui. Ado dongkion SMS. Sonang mangaligyalak. Susah. Susah mangaligyalak. Udah pulang dari haji. Terbalik SMS-nya. Senang melihat orang senang. Susah melihat orang tapsil kalau susah. Itu dia. Dan kemudian yang ketiga, menjemput jujur, antarkan ke sana khianat. Yang keempat, menjemput syukur, antarkan ke sana tamak. Yang kelima, menjemput zikir, antarkan hayalan. Ini kalau udah bangun menghayal langsung. Apalagi di WC, dohot di tempat tidur. Yang keenam, antarkan sombong, bawa pulang tawadu. Yang ketujuh, yang tak kalah pentingnya, antarkan ke sana dendam, pulang, bawa maaf, karena di sana orang pemaaf. Seluruh orang tapsil sebelum tidur setelah pulang dia haji, ya Allah sebelum terpicing mataku, maafkan seluruh orang yang bersalah dari dulu sampai sekarang kepadaku. Tidak lagi dendam. Itulah barangkali yang dapat Ustaz sampaikan karena waktu zuhur sudah masuk. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan Ustaz. Kami hanya antar Bapak Ibu dengan doa. Mudah-mudahan selamat dari tapsil diantarkan nanti sama Pak Bupati. Pak Bupati, kalau yang namanya pemimpinnya bukan sampai lapangan, sampai pesawat boleh Pak. Jadi pakai pakaian putih Bapak. Cuman pakai jengkolnya sampai di pesawat buka. Terbanglah itu mudah-mudahan. Tapi kalau kami tidak bisa ya paling sampai bus lapangan terbang. Tapi kalau Pak Bupati boleh langsung, insya Allah mudah-mudahan.
Kami antar dengan doa. Selamat meninggalkan Tapsel, selamat sampai di Kuala Namu Medan, selamat di asrama haji, selamat membagi living cost, dan kemudian selamat terbang. Jangan lupa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tenangkan duduk, jangan banyak pemikiran. Banyak berzikir semenjak take off. Apabila sudah memacu pesawat tok 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 mau berangkat, ingat jangan lupa labbaik, disitulah baik karena meninggalkan tanah Indonesia. Apabila mau take off pesawat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak laik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, sampai terbang ke atas. Sudah kira-kira stabil lurus pesawat, baru berhentikan talbiyah di atas sana. Demikian nanti mau landing, demikian menyejak pesawat di Jeddah, labbaik Allahumma labbaik kembali. Jangan lupa sujud syukurnya di ruangan tunggu di tempat yang suci. Ini Bu, kadang-kadang ada yang menyalah ini Pak Mui. Demikian turun dinakotori sujud syukur ya. Naso balajar besidot ngompon. Sujud syukur ada pun sujud syukur. Sujud syukur ison buat itu on the pay baro. Bukan di sini pun, di situ nanti tempatnya suci. Nah, ingat itu. Dan kemudian tenangkan pikiran, yakin apabila tamunya pasti dijaganya. Seperti Ustadz datang ke Tapanuli Selatan, tentu dijaga orang Tapsel sampai saya kembali nanti ke Medan. Demikian juga Bapak dan Ibu, sampai kembali ke Indonesia pasti dijaga Allah. Bertemu kita karena Allah, berpisah karena Allah. Dan insya Allah akan bertemu kembali karena Allah. Karena saya yakin tahun-tahun depan makin ramai lagi insya Allah jamaah Tapsel yang akan berangkat. Dan kami akan kembali ke Medan, doakan kami karena besok banyak lagi tepung tawar haji jemaah di kota Medan. Karena kota Medan belum berangkat Pak Bupati, dan mungkin lebih dulu Tapsel ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali nanti. Mudah-mudahan kembali kemari yang punya istri Ustadz Mabrurnya hajiku, karena sudah pulang kami mana sobar ndak pilih balanjo sabulan lek sobar doya. Ibu tanda mabrur nanti suami ibu hajinya wajib mabrur, nampak itu Bu. Ibu tak usah dimasakkan nasi, masak sendirinya Bapak itu. Yakinlah Ibu, itu tanda haji mabrur, itu mabrur sabar, nggak boleh terbatas. Akhirnya kami berdoa, semoga Bapak dan Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami dengan Bapak Bupati Tapanuli Selatan memberangkatkan dan mendoakan jamaah tamumu ya Allah. Ini duyufullah, duyufur rahman, duyufur rasul. Terima mereka di tanah suci-Mu ya Allah. Sehatkan mereka sehingga hari ke hari keberangkatan ya Allah. Dan selamatkan mereka, sehatkan berangkat dari Tapsel menuju kota Medan ya Allah. Selamatkan dan tawakkalkan mereka satu malam di asrama haji ya Allah. Dan tolong ya Allah selamatkan mereka menuju Kuala Namu. Jemaah ini akan duduk di dalam pesawat yang akan mengangkut mereka menjadi tamumu dalam pesawat ya Allah di Kuala Namu. Satukan hati mereka, tabahkan hatinya ya Allah, tawakalkan perasaannya ya Allah, semata masa mereka terbang karena bersama dengan Engkau ya Allah. Bersamalah ya Allah, lindungi mereka, sehatkan mereka terbang di atas udara ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, bergantung tanpa tali di udara-Mu, berdiri tanpa kaki 8 jam lebih ya Allah menuju tanah haram-Mu. Tolong selamatkan mereka landing di tanah haram-Mu ya Allah. Terima tamumu ini ya Rahman, menjadi tamu yang Kau sayangi ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah untuk melaksanakan yang rukun, wajib dan sunnah ya Allah. Ampuni segala dosa mereka ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah, dan lengkapi kekurangan mereka sepanjang hidupnya ya Allah. Ketika
jamaah ini pulang nanti ya Allah, tolong titipkan kepada mereka ya Allah, di keningnya menjadi kening ya Allah, kau stempel dengan haji yang mabrur ya Rahman, yang akan mereka bawa menghadapi malaikatul mautmu nanti ya Allah, sehingga mendapatkan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Dan tolong ya Allah, selamatkan pula ya Allah bupati kami dan akan menjadi tamumu di masa datang di tanah harammu ya Allah. Seluruh yang hadir Porkopinda dan yang hadir ini ya Allah, ingin menjadi tamumu di masa datang ya Allah. Jadikan kami menjadi tamumu di padang Arafahmu di masa datang ya Allah. Dan tolong sampaikan niat dan kerinduan kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.